Itu saya juga direktori alumni Undip, Mas. Ya kebetulan. Iya. Jadi waktu itu alhamdulillah ketemu ya pengusaha-pengusaha besar Undip seperti direktur-direktur utama perusahaan-perusahaan. Jadi itu untuk pertama kali saya naik pesawat karena diberikan tiket Pak Bambang. Ketemu banyak tokoh-tokoh Undip di situ. Lalu mungkin yang cukup fenomenal bukunya Pak Ismail ya, Menggali Emas Jawa Tengah. Saya ikut wawancara para bupati di berbagai daerah. Ini saya kira buku yang cukup fenomenal waktu itu karena bisa mewawancarai banyak bupati dan pejabat terkait kebijakan-kebijakan yang diambil Pak Ismail, Mas. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV, di mana di channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Insinyur Teguh Argari Bisono, di mana Bapak ini sebenarnya pernah bekerja dengan Bapak, yaitu di Ngaglik ya Pak, kalau nggak salah ya Pak? Ya betul, Ngaglik lama juga Mas. Yaitu periode lama di kehidupan Bapak Bambang, tapi sebelumnya mungkin saya tanya kabar dulu, gimana kabarnya Pak Teguh? Ya, alhamdulillah baik Mas. Mas Raja gimana nih? Alhamdulillah, ya ini alhamdulillah baik ya. Sedang membantu Bapak ini biar menyusun juga buat nanti ulang tahunnya yang ke-65 pada tanggal 30 Januari seperti itu Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan yang tentang Bapak ya, maksudnya sebenarnya sejak kapan sih Pak Teguh ini kenal dengan Pak Bambang? Pertama kenalnya di media Golkar Jawa Tengah, Mas. Ada tabloid, lalu majalah. Setelah itu ditarik Pak Bambang ke penerbit Citra Alma Mater di Ngaglik itu, Mas. Oh iya. Kalau di koran kampus Manunggal itu pernah aktif di situ juga nggak Pak? Ya ikut, saya di Fakultas Peternakan waktu itu. Lalu Pak Bambang sebagai alumni Fakultas Hukum juga sudah di Sora Merdeka kelihatannya waktu itu. Saya ikut gabung di Manunggal, Mas. Tapi cukup menarik ya, tadi Pak Teguh sendiri kan bilang kalau Pak Teguh dari peternakan ya, kemudian join ke koran kampus Manunggal itu, lah itu sebenarnya passion dari Pak Teguh sendiri itu gimana sih? Maksudnya kok peternakan masuk ke koran itu emang berarti sudah dari awal ada itu ya, gambaran jadi jurnalis seperti itu kah? Sudah hobi, pertama di majalah Nuansa Peternakan Undip juga. Yang bikin ingin masuk Manunggal itu apa Pak? Ya untuk menambah ilmu Mas, kan saya juga aktif di pers mahasiswa waktu itu, lalu pernah berapa kali pelatihan jurnalistik di Jogja, kemudian di daerah-daerah lain juga gitu Mas. Tapi Pak Teguh sendiri itu nggak sih masih ingat nggak sih tahun berapa mulai kerja di penerbit Citra Alma Mater itu? Nah itu yang saya lupa Mas, karena di Golkar itu setelah itu langsung ke penerbit Citra Alma Mater. Waktu itu pertama kelihatannya membuat buku Apa Siapa Orang Jawa Tengah itu. Tapi masih ingat nggak Pak pertama kali ke Ngaglik itu di kantornya, maksudnya masuk kantornya Ngaglik lama 57 itu Pak?
Gama 72 ya. Itu sudah kelihatannya ya sudah saya nikah mungkin ya, lalu di situ. Ya. Kemudian kalau mungkin impresi pertama ketika bertemu dengan Pak Bambang itu seperti apa Pak Teguh? Maksudnya sosok Pak Bambang pada saat itu seperti apa sih? Kalau masih ingat? Yang sangat disiplin ini yang saya Oh begitu ya? ya, karena ya emang bisnis itu harus punya sikap kedisiplinan itu sangat mendidik para karyawan ya. Mungkin jadi ada yang ya, tapi memang itu saya kira suatu proses yang dilakukan ya agar disiplin, jadi sering mengontrol pekerjaan dari karyawan. Jadi memang harus siap-siap laporan kalau kerja dengan Pak Bambang ini. Saya terima kasih. Atau bisa dibilang galak seperti itu nggak Pak? Ya mungkin kalau ya begitu. Jadi kalau ada kesalahan ditegur. Jadi ini memang suatu proses untuk agar pekerjaannya bisa lancar ya. Saya kira setelah saya pernah membuka usaha sendiri, memang juga memang perlu suatu kedisiplinan itu. Nah ini yang saya kira yang dari Pak Bambang kita banyak belajar soal kedisiplinan. Tapi kan di situ tidak hanya ada Pak Bambang ya, ada Dr. Andes Kartika juga ya, yang pernah menjadi direktur penerbit juga. Ini, nah itu mungkin ada yang bisa diceritakan Pak mengenai Dr. Andes Kartika ini? Ya ini almarhum ini seorang yang saya kira bisa istilah Jawa ini mengetahui Pak Bambang dengan baik ya, bisa ngopeni, bisa istilahnya menjembatani Pak Bambang dengan karyawan. Jadi setelah Pak Kartiko tidak ada, memang sulit untuk menemukan pengganti Pak Kartiko ini karena dia bisa Jawa itu nyerateni Mas. Iya. Bang, sehingga akhirnya bisa program-program bisa berjalan. Tapi hubungannya itu baik ya pada saat itu ya? Ya baik saya kira karena masih ada kekerabatan ya dengan Pak Yu juga, karena Pak Kartiko kan adik sahabatnya Pak Bambang. Jadi ya semua ya memang karakter Pak Bambang itu saya kira, tapi Pak Kartiko bisa nyerateni gitu Mas, bahasa Jawanya. Mungkin ada kesan atau kenangan seperti itu dari Pak Teguh pada saat bekerja di penerbit Citra Alma Mater? Ya, ini saya istilahnya kalau oleh Pak Bambang saya dijadikan semacam kalau tentara pasukan para komando yang merintis pekerjaan-pekerjaan di luar kota ya. Saya, Iya. siapa orang Jawa Tengah itu kan meluas Pak. Lalu akhirnya di Jakarta, bukan di Jakarta ya, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja lah, 3 daerah itu saya ikut melakukan wawancara di sana. Kalau pada saat di sana Pak Teguh pernah menghasilkan buku apa saja Pak kira-kira jika ingat pada waktu itu? Itu saya juga direktori alumni Undip Mas ya, kebetulan. Iya. Jadi waktu itu alhamdulillah ketemu ya pengusaha-pengusaha besar Undip seperti direktur utama perusahaan-perusahaan. Jadi itu untuk pertama kali saya naik pesawat karena diberikan tiket Pak Bambang. Ketemu banyak tokoh-tokoh Undip di situ. Lalu mungkin yang
cukup fenomenal bukunya Pak Ismail ya, Menggali Emas Jawa Tengah. Saya ikut wawancara para bupati di berbagai daerah. Ini saya kira buku yang cukup fenomenal waktu itu karena bisa mewawancarai banyak bupati dan pejabat terkait kebijakan-kebijakan yang diambil Pak Ismail. Tapi saya dengar dari Pak Bambang Sadono katanya salah satu produk penerbit cetak alma mater yang paling monumental adalah tadi buku itu ya. Lah apa sih yang diingat Pak Teguh tentang buku tersebut? Saya kelihatannya kok pertama kali ya kalau buku Pak Ismail di Jawa Tengah sepertinya waktu itu. Jadi merangkum masukan-masukan dari para bupati, para tokoh-tokoh. Kemudian yang setelah saya keluar dari Pak Bambang, lalu saya juga membuat buku sejenis ya. Dengan gubernur-gubernur Jawa Tengah dan wali kota Semarang dan sebagainya. Itu yang terima kasih Pak Bambang sudah memberi bekal ke saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Nggih. Tapi itu ya mungkin dari buku itu sendiri juga dapat pengalaman baru juga Pak Teguh ya, karena dari wawancara-wawancara yang dilakukan juga ya. Mungkin itu yang bikin spesial juga buat Pak Teguh sepertinya. Buat ya beberapa gubernur saya buat seperti Pak Bibit, lalu Pak Mardianto, Pak Wali Kota Semarang, Mas Dendi 2 kali. Jadi ya modal-modal seperti itu bisa kita kembangkan gitu Mas. Setelah itu pun juga Pak Teguh ini kan diajak Pak Bambang ke Suara Merdeka kalau nggak salah ya? Iya, saya sempat ikut ya istilahnya magang 3 bulan, tapi kelihatannya mungkin belum bisa di situ, jadi kembali membantu Pak Bambang lagi. Yang menarik dari periode itu apa Pak pada saat itu? Saya waktu itu pertama memang di Biro Kota, tapi setelah itu ada 2 pilihan, mau tetap di Biro Kota atau di Demak. Saya milih di Demak. Ya, itu pertama kali kerja di koran, karena beda ya antara di buku dengan di koran. Jadi mungkin saya belum pas waktu itu di Suara Merdeka. Jadi akhirnya saya juga menjadi redaktur di beberapa koran lain di Jawa Tengah. Ada tabloid dan harian Semarang juga setelah itu. Di tabloid kriminal dan di harian Semarang. Jadi cukup memberi bekal saya untuk kerja di koran juga, Mas. Ketika Pak Bambang ke Jakarta juga ini, dari yang saya dengar Pak Teguh juga ikut ke Jakarta juga kalau tidak salah ya? Tentu ada program-program di sana, jadi termasuk direktori alumni Undip Jakarta itu kan dikerjakan di sana, Mas. Saya ikut di rumah dinas beliau, kemudian sempat juga membawa keluarga sehingga kontrak di Jakarta juga. Misalnya di Jakarta juga selain mungkin mengantar Pak Bambang sewaktu dinas di Jakarta, di Senayan, juga kita membuat buku-buku di sana, gitu Mas. Sekalian bekerja juga. Tapi kan itu ya, maksudnya kan Pak Bambang ini kan nggak cuma ada di penerbitan seperti itu ya Pak. Dari pada saat DPR dulu, kemudian DPRD, kemudian DPD, seperti itulah. Pada saat masa-masa Pak Bambang sangat berkecimpung di dunia politik ini, masih komunikasi nggak dengan Pak Teguh? Ya, saya sebenarnya ikut pengurus Golkar Jawa Tengah juga. Oh, nggih. Koperasi, Pak yang mungkin tidak terlalu aktif seperti beliau gitu. Berarti masih berhubungan seperti itulah ya Pak. Ya, kita membantu Pak Bambang membuat buku perjalanan beliau di Golkar Jawa Tengah di berbagai daerah. Itu kita bukukan, Mas.
akhirnya perjalanan Pak Bambang menjumpai kader-kader di berbagai daerah. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Tapi kan itu ya Pak, setelah itu ada periode di mana Pak Teguh merintis karir sendiri seperti itu. Nah setelah sekian lama nih, setelah selama ini, apa sih kesan yang didapat Pak Teguh dari Pak Bambang? Ya, ini beliau seorang yang kreatif ya, sangat menghasilkan buku-buku yang bagus. Kemudian ini ya alhamdulillah sangat sehat ya, kelihatannya bisa stamina-nya sangat tinggi, agak kesulitan mengikuti kinerja beliau gitu Mas. Masa kan Pak Teguh ini sudah bisa dikatakan ikut ya dengan Pak Bambang dengan pada saat di Ngagel itu hingga banyak buku-buku lainnya seperti itu. Nah, apa sih yang bikin Pak Teguh ini percaya dengan visi Pak Bambang setelah selama ini seperti itu? Ya, kebetulan emang saya kan sudah berkeluarga, jadi emang harus tetap bekerja. Jadi kebetulan ya bisa tetap mengikuti tugas-tugas dari Pak Bambang ya. Sementara mungkin yang lain pada mengundurkan diri, mungkin karena passion saya memang di penerbitan, di penulisan, sehingga bisa mengikuti beliau cukup lama gitu. Jadi dari Pak Bambang saya sudah bisa dapat rumah, ya motor, dan waktu itu juga udah dapat mobil inventaris juga. Jadi ya alhamdulillah ya cukup makmur dan sejahtera gitu Mas. Alhamdulillah. Soalnya kan Pak Bambang ini kan itu ya kalau ngasih tugas ke orang kan harus percaya dulu seperti itu ya Pak Teguh, dengan melihat mungkin Pak Teguh punya teman-teman yang mungkin tidak terlalu dipercaya Pak Bambang seperti itu, jadi nggak lama juga dengan Pak Bambang seperti itu. Jadi Pak Bambang ini tidak membebani kami satu pekerjaan gitu Pak. Jadi biasanya beberapa pekerjaan sekaligus, sehingga kalau misalnya yang satu tidak berhasil, yang satu bisa berhasil. Ya ini karena swasta kan harus gitu Mas, memang harus. Saya kan juga setelah merintis merasakan sendiri susahnya untuk ya mencari order dan sebagainya gitu. Jadi mendapat pelajaran berharga dari Pak Bambang soal marketing, soal manajemen gitu. Iya, memang banyak sekali setelah saya wawancara memang banyak yang bisa mendapatkan nilai-nilai dari Pak Bambang ya, termasuk tadi disiplin, kemudian marketing tentunya yang jadi salah satu ilmu Pak Bambang yang maksudnya sangat penting seperti itu ya Pak. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak Teguh. Saat ini kan Pak Bambang Sadono kan aktif di media sosial, kemudian di channel YouTube-nya ini Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV lah. Kira-kira apa nih saran dan harapan dari Pak Teguh ke Pak Bambang menjelang usia ke-65 tanggal 30 Januari ini? Monggo. Semoga tetap sehat dan kreatif. Dan saya kira di YouTube ini menjelang pemilu 2024 banyak sekali tema-tema yang bisa digali, ya misalnya soal potensi
Pak Ganjar sebagai capres. Ini saya tidak mengikuti YouTube-nya Pak Bambang secara detail, apakah sudah bisa atau sudah pernah diangkat mengenai potensi-potensi itu. Ya diharapkan ya kalau mungkin bisa seperti Pak Deddy Corbuzier kan lebih bagus nantinya. Makanya bisa lebih menarik lagi, ada kontroversi bisa diangkat. Jadi semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Bambang atas bimbingannya selama ini. Semoga panjenengan bisa terus kreatif dan sehat-sehat selalu, Mas. Lagi-lagi mungkin itu ya, walaupun kita ada tujuan untuk membesarkan channel, tapi tetap tujuan utamanya lebih ke menginspirasi seperti itu Pak Teguh. Semoga bisa ya menghasilkan karya dan menghasilkan motivasi-motivasi buat orang lain agar memperjelas situasi seperti itu sih Pak Teguh. Dengan itu sekian dari saya. Terima kasih Pak Teguh sudah menyempatkan waktunya ini. Semoga kita bisa ngomong-ngomong lagi tentang Pak Bambang dan mungkin bisa kerjasama lagi seperti itu ya Pak Teguh. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau yang saya salah ucapkan seperti itu. Sekian dari saya Bambang GR Sadono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Bangsa TV.